Ya halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kita Ria Online Podcast. Hari ini Selasa, tanggal 9 Februari 2021. Pagi ini kita kedatangan ada Mas Rizky di sini. Mas Rizky ini adalah seorang trainer dan juga terapis di klinik hipnoterapi Glow Mind ya Mas ya. Glow Mind Pekanbaru gitu kan. Nah mungkin ini masih banyak juga teman-teman kita yang nggak ngerti, yang nggak paham tentang hipnoterapis itu sebenarnya apa sih Mas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kalau hipnoterapis itu kan orangnya atau pelakunya. Atau praktisinya. Nah sebenarnya kan kata dasarnya itu adalah hipnoterapi. Nah otomatis di situ ada hipno dan terapi. Ada terapinya. Nah, jadi kata dasarnya itu sebenarnya adalah hipnosis atau hipnotis yang orang Indonesia itu lebih pahamnya, mengenalnya dengan kata hipnotis. Tapi sebenarnya ilmu hipnosis ini memang dari barat sebenarnya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan hipnoterapi, artinya hipnosis yang digunakan untuk keperluan terapi. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya hipnoterapi itu juga bukan hanya sekedar ya, merupakan salah satu aplikasi dari hipnosis itu sendiri. Sebenarnya ada banyak. Oh, dari hipnosisnya sendiri juga udah banyak sendiri gitu. Ada banyak aplikasinya yang bisa digunakan. Pernah dengar hypnoselling? Ya. Nah, hypnoselling, hypnoparenting, hypnoteaching dan sebagainya. Hypnoslimming tuh yang lagi populer buat diet gitu ya. Benar. Termasuk hypnobirthing juga kan? Hypnobirthing, betul. Hypnobirthing juga termasuk salah satu aplikasi dari hipnosis itu sendiri. Termasuklah hipnoterapi. Oh, jadi hipnoterapi ini hanya salah satu aplikasi dari hipnosis ini sendiri. Betul gitu ya Mas ya. Mbak. Nah, kalau untuk hipnoterapisnya ini sendiri, untuk hipnoterapinya yang untuk benar-benar emang untuk terapi gitu kan. Ini bisa digunakan untuk terapi apa aja gitu? Segala sesuatunya yang berkaitan dengan masalah psikologis itu harusnya bisa dibantu dengan hipnoterapi. Segala yang sesuai yang berkaitan dengan masalah psikologis gitu kan. Itu. Berarti kayak depresi atau kayak stres, gangguan belajar gitu ya, trauma, fobia yang paling sering kita lihat di TV kan fobia, karena memang fobia itu cara penyembuhannya pun dengan hipnoterapi itu juga sedikit lebih mudah gitu ya. Tapi memang membutuhkan untuk hasil yang jangka panjang memang membutuhkan terapi yang lebih intens lah. Kalau di TV kan pastinya mereka memerlukan waktu yang lebih singkat. Nah, kalau di hipnoterapinya membutuhkan durasi yang lebih lama, insya Allah itu akan lebih efektif nanti penyembuhannya, dan efeknya juga akan lebih panjang lah. Lebih panjang gitu. Nah, lebih efektif mana Mas? Ini kan ada juga beberapa yang di TV-TV mungkin yang kita lihat hipnoterapinya itu yang audiensnya itu banyak gitu. Dan dibandingin sama yang langsung face to face gitu, Mas yang langsung terapi itu efektifnya itu lebih efektif mana? Efektivitasnya ya. Sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang kesembuhan, misalnya Mbak Dwi punya masalah gitu kan, Mbak Dwi ada dua pilihan, pengen sembuh atau biasa aja, atau masih ragu dengan kesembuhannya. Nah, kalau hipnoterapi itu lebih kepada misalnya gini, mau apapun permasalahannya, ketika seseorang itu mereka masih ragu dan atau bahkan tidak ingin sembuh, atau mereka merasa mereka belum punya masalah gitu, atau mereka merasa saya tidak ada masalah kok gitu, tapi sementara orang lain melihatnya ada masalah. Nah, artinya kan mereka ragu kalau mereka ada masalah, atau bahkan ya mereka ragu untuk berobat lah istilahnya. Berbeda dengan Mbak Dwi yang aku nih harus sembuh gitu loh, aku nih merasa aku punya penyakit, saya punya penyakit nih, saya harus mencari jalan solusinya. Akhirnya ketemu hipnoterapi, setelah baca-baca, cari referensi dan lain-lainnya, akhirnya yakin, ini kayaknya tepat nih untuk masalah saya, misalnya seperti itu. Akhirnya Mbak Dwi meyakinkan, ini pasti sembuh nih kalau hipnoterapi. Itu efektivitasnya jauh lebih besar kemungkinan dia untuk sembuh daripada yang ragu-ragu, atau yang bahkan yang nggak yakin buat sembuh gitu loh. Nah, sama dengan halnya yang seperti pertanyaan Mbak Dwi tadi, dengan banyaknya orang gitu ya, seperti lihat di TV-TV. Dari sekian banyak orang, anggaplah penonton itu audiensnya 100 orang misalnya. Dari 100 orang kan
nggak mungkin dong semuanya yakin akan sembuh gitu loh. Nah, secara sederhananya yang saya mau jelaskan adalah mungkin di antara 100 orang itu mungkin sekitar 20 orang yang yakin banget untuk sembuh. Walaupun dengan dalam jangka waktu yang durasinya sebentar itu bisa berjangka panjang gitu kesembuhannya karena mereka Efeknya yakin gitu ya. karena mereka yakin efeknya, betul. Nah, selebihnya atau sisanya karena mereka ragu-ragu bisa jadi hanya sementara, hanya sebentar, atau bahkan tidak sama sekali. Nah, hipnoterapi itu seperti itu. Sama juga misalnya kita mau berobat kemanapun, ke dokter dan yang lain-lain, kalau tidak yakin kan Sama saja enggak gitu. sama saja enggak, atau bahkan ya sebentar saja efeknya. Nah, kalau untuk masalah psikologis sendiri gitu kan, orang kan kebanyakannya kalau nggak ke psikolog ke psikiater gitu kan untuk penyembuhannya. Nah, itu tuh sama nggak sih efeknya dengan kita konsultasi dengan psikolog atau psikiater dengan kita hipnoterapi gitu? Kalau pendekatannya dan prakteknya itu sebenarnya berbeda. Psikolog berbeda, psikiater berbeda, dan hipnoterapis pun juga berbeda. Hipnoterapis itu kan sebenarnya didapat dari ada sertifikasinya gitu loh. Yang itu tadi the Indonesian Board of Hypnotherapy, yang memang sudah sejak dari 2002 sudah eksis ya gitu loh. Termasuklah yang entertainer yang dari bidang hipnosis yang saat ini sedang eksis di pertelevisian itu juga sebenarnya dari IBH itu Dari juga IBH ya. juga ya. Untuk kayak Ferdian dan yang lain-lain itu ya. Nah, pertanyaannya tadi pasti akan ada perbedaan dong gitu loh. Pendekatannya, terapinya, nanti juga ada konsultasinya dulu gitu, atau intake interview istilahnya nanti akan ditanyakan dulu. Itu biasanya kalau saya itu biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Intake interviewnya aja buat wawancarain mengenai kasusnya ya, khususnya permasalahannya si klien itu memakan waktu sampai 1 jam. Nanti baru terapinya 1 jam. Berbeda kalau pendekatannya dan terapinya berbeda dengan psikolog atau psikiater berbeda. Berbeda cara pendekatannya gitu ya. Kalau kita lihat dari 2 jaman itu aja kan udah kelihatan tuh bedanya gitu. Kalau psikolog biasanya kan ngobrol-ngobrol 2 jam, dia kan cuma observasi aja gitu kan. Betul. Dan mungkin yang bisa pemirsa ketahui juga atau Mbak Dwi ketahui juga, memang kita di hipnoterapis itu memang tidak boleh atau tidak diizinkan mendiagnosis karena berbeda kan. Keilmuannya berbeda. Kalau psikolog boleh, mereka boleh, atau psikiater boleh. Kalau kami sebagai hipnoterapis tidak boleh memberikan wah ini nih sakitnya, nggak boleh. Nah gitu, cuman memahami permasalahannya dan memberikan terapi sesuai dengan permasalahan. Memberikan terapi sesuai dengan permasalahannya. Nah tadi kan kita juga udah ngobrol panjang tentang bagaimana hipnoterapi itu sendiri gitu kan Mas. Nah kalau untuk proses hipnoterapi itu sendiri gimana? Prosesnya, ya itu tadi mungkin yang sebelumnya saya jawab tadi, prosesnya maksudnya mungkin proses ini ya, proses kita mau datang ke sebuah klinik. Enggak, maksudnya ya. Gini, kan itu kalau hipnoterapi kan kita mainnya di bawah alam sadar gitu kan, berarti kan ada alfa, beta, theta gitu kan. Nah, untuk itu tuh gimana sih prosesnya gitu? Paham ya. Kalau itu prosesnya nanti memang setelah di intake interview pasti akan ini ya. Sebenarnya hipnosis atau hipnoterapi itu dia tidak serta-merta harus dihipnosis sih gitu loh. Sebenarnya hipnosis atau hipnoterapi itu sendiri bagi yang mendalami, bagi yang benar-benar suka pasti akan menambah referensinya setelah belajar ini gitu kan. Jadi ada kombinasi antara hipnoterapi, kemudian ada EFT, ada NLP dan yang lain-lain, ada kombinasi. Sebenarnya tidak serta-merta harus ditidurkan ya gitu ya, atau ditidurkan hipnosis atau dihipnosis gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi memang kebanyakan dari 100% mungkin persentasenya sampai 90% yaitu tetap dihipnosis gitu loh. Tetap ditidurkan gitu ya. Iya, tetap ditidurkan hipnosis ya gitu. Dengan dengan level relaksasi yang cocok lah bagi kita itu. Dalam kasus tertentu juga gitu, level-level relaksasinya juga tergantung dari kasus-kasusnya. Tergantung kasus-kasusnya. Betul, gitu kan. Kalau berat ya otomatis kan jauh lebih dalam yang harusnya yang kita harapkan gitu. Nah, kalau sepengetahuan saya gitu kan, kalau misalnya kita hipnoterapi itu kan memang mainin di bawah alam sadar gitu kan.
Nah, kalau ya pikiran alam bawah sadar kita. Kalau nanti misalnya sewaktu-waktu ada trigger yang membangkitkan alam bawah sadar tadi itu kan sama aja kan kayak kita mainin alam bawah sadar gitu kan. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu ada trigger yang mengganggu dia gitu, itu tuh bisa kumat lagi nggak gitu Mas, atau kayak trauma atau fobianya gitu. Ini pasca terapi. Oh, kalau pasca terapi, jadi gini, teknik hipnoterapi itu kan sebenarnya ada banyak, ada belasan sebenarnya gitu kan. Makanya balik lagi sih ke kredibel atau tidaknya si terapis tadi gitu loh, masuk atau tidaknya itu juga bergantung dari kredibilitasnya si hipnoterapis ya. Maksudnya adalah ketika pasca dari terapis, kemungkinan itu pasti ada, cuman mungkin presentasinya lebih kecil. Sama mungkin Mbak Dwi pernah dengar mungkin wah, hipnoterapi bisa melupakan seseorang atau melupakan mantan nih, biasa kan anak-anak muda yang sekarang. Nah, itu sebenarnya konsepnya adalah pikiran bawah sadar kita atau pikiran manusia itu sebenarnya nggak bisa melupakan atau tidak bisa dihapuskan, gitu loh. Cuman biasanya yang galau, misalnya Mbak Dwi baru putus nih kan galau gitu, kepikiran terus. Nah, intensitas dia buat mikirin, Mbak Dwi buat mikirin si cowok itu tadi, si mantan itu tadi itu kita kurangi intensitasnya buat mengingat gitu loh, bukan dihapuskan. Itu mungkin yang orang awam yang mungkin banyak juga salah kaprah ya seperti itu. Karena banyak yang message ke kita juga kan minta yang seperti ini, seperti itu gitu. Banyak juga gitu ya Mas. Iya, banyak yang galau soalnya. Banyak yang galau, banyak yang apa gitu zaman Mbak Dwi enggak kan? Enggak, alhamdulillah. Aman. Nah, kalau misalnya gini, untuk kasus-kasus berat seperti apa aja yang harus penanganan itu jangka panjang gitu Mas? Kalau sepengalaman saya memang alhamdulillah memang sudah dari 2010 memang tidak rutin ya, maksudnya tidak rutin itu tidak setiap hari ada atau setiap minggu ada yang terapi ya. Tapi alhamdulillah cukup lah gitu untuk sebagai referensi dan pengalaman gitu ya. Nah, sepengalaman saya sejauh ini sampai hari ini yang paling sulit itu memang sepertinya yang stres ya, yang berkaitan dengan stres traumatik, dan yang akhir-akhir ini yang lebih banyak itu kecemasan yang masuk kita. Kecemasan. Tapi sebenarnya itu tidak juga terlalu sulit sih sebenarnya gitu. Tergantung dari kooperatifnya si klien. Kooperatif maksudnya itu ya benar nggak sih keinginan si klien ini kuat buat sembuhnya gitu. Nah, kalau cuman seperti setengah-setengah atau ragu-ragu atau dorongan dari orang lain, nah itu juga agak sulit sih. Menurut saya nggak ada yang terlalu ekstrem lah sulitnya. Jadi memang kalau untuk hipnoterapi ataupun pengobatan jenis apapun itu memang harus dari kita sendiri gitu ya Mas ya. Tidak pun ke hipnoterapi, ke pengobatan lain pun harus seperti itu. Harus yakin dulu dengan diri kita sendiri dan dengan pengobatan itunya gitu. Harus yakin dari kitanya sendiri gitu. Karena di situ ada kaitannya dengan suges kan. Nah, kalau kita tersuges nih dengan wah ini bakalan sembuh, nah insya Allah juga akan mempengaruhi kesembuhan kita gitu. Nah, aku kan juga pernah belajar hipnoterapi dulu waktu di kampus gitu kan. Nah, kata yang ngajar sih, bukan gaya kata-kata yang ngajar gitu. Ada beberapa tipe-tipe orang juga yang susah disugesti atau susah di hipnoterapi. Itu gimana, Mas? Kalau kita kaitkan dengan hipnoterapi, itu harusnya semuanya mudah. Karena mereka yang datang kan berdasarkan keinginan sendiri harusnya. Nah, kenapa akhirnya kita tahu atas keinginan sendiri? Karena pada saat sebelum itu kan mereka kontak. Nah, itu mereka kontak atau menanyakan itu pasti akan kita sampaikan. Dan kita pastikan bahwa benar nggak ini si kliennya, si anaknya atau si suaminya atau si istrinya benar nggak atas keinginan dirinya sendiri untuk sembuh atau paksaan dari keluarga atau orang lain. Nah, harusnya konsepnya sih sederhana. Kalau sudah berasal dari keinginan sendiri, harusnya mau dihipnosis, mau sesulit apapun dia akan lebih mudah ngikutinnya gitu. Jadi memang balik lagi memang keinginannya sendiri. Betul. Gitu ya. Gini, sederhananya tuh terhipnosis atau tidak terhipnosisnya bergantung pada kliennya. Tergantung pada kliennya sendiri juga. Mau atau tidaknya. Mau atau tidak gitu. Iya. Nah, ini kan juga psikologi. Iya.
Ya. Tapi kan tidak mendalam, kalau di kuliahnya kan tidak mendalam membahas tentang Nggak hipnosis mendalam, biasa. kemarin itu juga belajarnya juga ya sekali lalu aja. Oke, enak. Nah ini kan bedanya hipnoterapi dengan yang ada entertain yang kayak Romi Rafael atau yang apa, itu bedanya gimana, Mas? Oke, itu entertain hipnosis dan biasa juga dikenal dengan stage hipnosis atau hipnotis panggung, ya kan? Mungkin kalau sempat ngelihat Glowman Hipnosis di Instagram kita, itu juga sudah banyak kita posting di sana. Yang saya dulunya itu zaman dulu sih, saya memang sering ngadakan entertain hipnosis itu, stage hipnosis itu. Cuman ya zaman sekarang udah mulai inilah ya, udah mulai turun ya. Jadi kita fokus di pengajarnya, kalau saya pribadi ya. Perbedaannya ya berarti ya, pertanyaannya perbedaannya stage hipnosis dan hipnoterapi itu jelas berbeda. Stage hipnosis atau entertain hipnosis itu khusus untuk menghibur, otomatis kan ada audiensnya. Kalau hipnoterapis kan nggak mungkin ada audiensnya gitu kan, itu sangat berbeda. Stage hipnosis berfokus untuk menghibur penonton atau menghibur orang-orang. Ada juga street hipnosis, mungkin pernah dengar kan, atau hipnosis yang di jalan-jalan, itu juga untuk menghibur dan yang lain-lainnya. Kemudian intinya semua yang dilakukan dalam stage hipnosis itu adalah untuk menghibur. Permainannya, apapun yang dilakukan dalam stage hipnosis itu untuk menghibur penonton. Pasti harusnya menimbulkan efek yang lucu gitu, harusnya seperti itu. Nah ini kan juga kadang ada nih yang banyak kasus-kasus belakangan itu yang via telepon terhipnotis, nanti dia ngikut aja gitu. Itu gimana, Mas? Oke. Kalau itu juga sederhana sih sebenarnya, saya jelaskan. Mungkin di berita-berita pun juga berkembangnya seperti itu kan, yang udaranya seperti itu gitu. Seorang siswi ditelepon, dihipnotis dan yang lain-lain. Sederhananya gini, itu adalah penipuan biasa. Tapi mungkin yang orang lain mengaitkan itu dengan hipnosis, yang katanya tidak sadar lah. Iya. Nah, kalau mau cari buktinya, itu di YouTube sudah banyak sekali orang-orang yang ngerjain penipu. Iya. Nah, itu nanti kalau ketemu bisa disimpulkan, pemirsa atau Mbak Dwi simpulkan di situ. Kalau yang itu kan yang di YouTube kan, itu yang ngerjain gitu kan, otomatis kan nggak kena nih. Nggak kena dong, ditipu. Nah, kalau kita simpulkan yang kena, itu pasti ujung-ujung nanti dikatakan hipnotis. Wah, dihipnotis nih karena hipnotis mereka kena gitu. Kayak nggak sadar aja gitu, ngikutin gitu. Katanya seperti itu. Nah, faktanya ya itu tadi, kalau kita lihat contohnya di YouTube itu seperti inilah gitu. Kalau kita telaah lagi, pasti tidak ada unsur hipnotisnya di mana gitu. Paling hanya menipu kan. Menipu tidak perlu mempelajari hipnosis, tidak perlu mengerti hipnosis. Sorry, kayak kita dulu gitu, zaman kita kecil, waktu kita yang nakal-nakal dikit lah gitu, kita bohongin orang tua kita, akhirnya berhasil, orang tua kita percaya gitu. Apakah itu dinamakan hipnosis? Kan tidak. Gitu. Banyak kok di YouTube, coba cari deh. Jadi memang sebenarnya yang kayak katanya di toel bahunya terus tiba-tiba ngikut aja ke ATM atau apa gitu tuh sebenarnya gimana gitu. Oke, nah itu yang di jalan ya, yang sebelumnya tadi di telepon. Kalau yang di jalan itu kan kita tidak tahu proses yang sebenarnya seperti apa. Apakah pakai toel dan yang lain atau disentuh bahunya lah katanya gitu loh. Saya sederhanakan lagi. Selama saya mengajar hipnosis dan hipnoterapi khususnya, saya tidak pernah membuat orang yang saya hipnosis itu tidak sadar. Nah, itu sederhananya. Nah, bagaimana mungkin orang-orang yang ada di luaran sana yang mengaku katanya kena hipnosis atau kena hipnotis mengaku bahwa tidak sadar. Nah, sementara yang saya ajarkan selama ini dan saya lakukan juga di stage hipnosis, mereka masih sadar. Klien atau subjek saya di atas panggung itu mereka masih sadar. Masih mendengar, masih mengerti apa sugesnya. Bedanya mereka ngikutin aja gitu loh, karena mereka mau kan, mereka mau bergabung dalam entertain atau menghibur orang ini tadi gitu. Nah, bagaimana mungkin dengan yang kejadian-kejadian yang katanya dihipnotis di jalan itu, bagaimana mungkin mereka bilang itu tidak sadar, sementara hipnotis atau pengertian yang sebenarnya hipnotis itu bukan membuat seseorang tidak sadar, bukan.
Malah sebenarnya hipnotis itu mensugesti gitu kan. Mensugesti dan masih sadar, kliennya atau subjeknya itu masih sadar banget malah gitu. Kemudian saya kasih logika. Kalau saya sih suka bermain logika gitu, logika yang Mbak Dwi. Gini, kalau memang seandainya benar gitu pelakunya bisa nepuk orang, gitu ya. Ini mungkin referensinya juga banyak saya dapat dari orang lain gitu. Kalau versi Romy Rafael tuh gini katanya, kalau memang benar kan kita udah dijajah penjajah bahkan sampai ratusan tahun gitu ya. Kan katanya juga yang katanya kayak gendam dan lain-lain itu juga sudah ada sejak lama. Kenapa nggak ditepokin satu-satu penjajahnya itu suruh pulang ke negara mereka? Kalau memang sehebat itu ya, gampangnya gitu kalau ya. memang sehebat itu, segampang itu gitu nepuk orang udah nggak sadar dan mau ngikutin apa perintah kita. Nah kalau memang sehebat itu kenapa nggak dari dulu waktu penjajahan datang ditepokin? Yang kedua gini, resiko penjahat ya, kita bilang penjahat ya, penjahat itu di jalanan itu pasti jauh lebih tinggi. Kalau memang sehebat itu mereka katanya nepok bisa langsung nepok pundak, bisa langsung menghilangkan kesadaran orang dan mengikuti perintah dia. Kenapa nggak mainnya lebih soft gitu, lebih halus, mungkin bekerja di satu tempat, mungkin ngelamar, ditepokin HRD-nya, masuk dulu, nanti setelah masuk seminggu atau sebulan mungkin nanti tepok bosnya minta naikin jabatan, itu kan lebih halus, lebih gampang dan gitu lebih ya. aman. Iya. Dan lebih aman. Kalau risiko di jalan numpuk pundak orang yang katanya bisa ngilangin kesadaran orang, itu resikonya ya digebukin orang, tangkap polisi. Kenapa nggak lebih soft aja yang tadi seperti saya bilang? Iya, gitu. jadi Logika nggak? Iya, jadi kan lebih gampang, lebih efektif, duitnya lebih banyak gitu. Duitnya lebih banyak kan. Iya, bisa jadi wakil ini ya, wakil manajer atau apa. Manajer seperti itu. Iya, kalau di jalan nanti syukur-syukur kalau ATM-nya banyak duit. Nah, kalau nggak ada kan sama juga enggak gitu kan, capek-capekin dia aja. Jadi sebenarnya yang kayak di telepon itu emang penipuan. Murni penipuan. Saya jamin itu murni penipuan, tidak ada menggunakan proses hipnotis sama sekali. Iya, mungkin juga kan banyak orang-orang awam yang nggak paham gitu kan tentang sekali, hipnotis ini sendiri gimana. Makanya saya senang sekali sih diundang sini supaya juga membuka pikiran masyarakat gitu kan. Akhirnya gini Mbak, mungkin bisa saya sampaikan juga untuk untuk pemirsa dan Mbak Dwi juga. Kita selama ini tersuges dengan itu tadi, wah hipnotis itu yaitu untuk kejahatan gitu. Nah, karena kita tersuges, kita tuh hati-hatinya dengan hipnotis, tapi bukan dengan penipuannya. Lebih hati-hati dengan hipnotisnya gitu. Bukan dengan penipuannya. Sementara penipuan itu bisa datang dari mana aja dan dari cara apa saja kan gitu loh. Nah, sementara yang misalnya kayak kita di jalan karena kita tersuges, hati-hati nih tepok pundak. Artinya suges kita tuh menunggu kita tuh ditepok gitu loh. Sugesnya bukan berhati-hati yang orang datang dari depan, Mbak minta tolong ngemis-ngemis misalnya seperti itu, dengan cara menipu yang lain-lainnya. Kan justru itu lebih bahaya. Iya, karena kan sugesti memang mainin pikiran gitu kan. Kalau kita nunggu ditepok, otomatis kan kita tersugesnya kalau ada yang nepok berarti itu hipnotis. Nah, kalau misalnya ada yang mau nipu dari depan, kan nggak ditepuk lagi pundaknya. Iya. Nah, kan sama kita aja. tidak hati-hati di situ gitu loh. Nah, ini justru lebih berbahaya daripada kita benar-benar fokus ke hipnotisnya. Berfokuslah pada penipuan dan selalu kritis. Itu tips yang paling gampang, paling ampuh. Kritis aja, jangan terlalu cepat percaya sama orang, nanti ditawarin sesuatu ini ngapain gitu loh. Jadi memang yang bilang kalau hipnotis yang apa itu tuh memang pure penipuan aja gitu. Pure penipuan, 100% itu penipuan biasa sih gitu. Nah, kalau untuk belajar hipnotisnya sendiri itu bisa dikategorikan ahli lah gitu. Itu berapa lama Mas? Jadi gini, kalau dari IBH ya, dari 2002 itu memang silabusnya dibuat dari IBH itu sendiri ya, dari 2002 dan terus di-upgrade ya sampai dengan hari inilah ya boleh dibilang. IBH itu menetapkan